Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rahayu. Saya di sini akan membahas tentang Islam, sains, dan perempuan. Mengenai beberapa pertanyaan dari Islam, sains, dan perempuan. Di sini ada mengapa dalam catatan sejarah peran perempuan di ranah publik termarginalkan. Apa itu marginal itu sendiri? Marginal itu adalah merupakan kaum marginal, merupakan kaum yang termarginalkan atau terpinggirkan dari kehidupan sosial yang ada di sebuah masyarakat. Kata-kata marginal biasanya bagi masyarakat identik dengan perkumpulan orang-orang yang kumuh, tidak tertib, dan bahkan tidak berpendidikan. Itu menurut masyarakat pada umumnya. Nah, mengapa dalam sejarah perempuan itu perannya dalam ranah publik dipinggirkan? Mungkin ranah publik yang dimaksud ini adalah kegiatan yang ditekuni laki-laki zaman dulu seperti berburu dan lain sebagainya. Di sini juga membahas tentang karena perempuan dianggap memiliki fisik yang lemah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga hanya bertugas memasak hasil buruan atau lainnya yang berkaitan tentang rumah. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang tak rasional, maka dari itu tugas perempuan pada catatan sejarah menyelesaikan tugas-tugas yang domestik yang dianggap tidak membutuhkan rasionalitas tinggi seperti memasak, mencuci, melayani suami, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Pada abad 18, perempuan Eropa bahkan tidak boleh sekolah jika bekerja tidak mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki, dan tidak boleh menentukan nasibnya sendiri. Dalam budaya Nusantara, demikian halnya bahwa wilayah kerja perempuan hanya 3R, yaitu dapur, sumur, dan kasur, atau 3M, yaitu masak, macak, dan menanak. Semuanya merupakan wilayah domestik atau dalam rumah, sehingga disebut domestikasi. Terus ada lagi pertanyaan yang kedua berkaitan dengan bagaimana pendapat saya sendiri mengenai di era kekinian, khususnya dalam mengembangkan sains. Beberapa kutipan ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Peran perempuan di era ini bukan suatu hal yang harus dimusnahkan. Perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, apalagi pada bidang sains. Dibutuhkan dengan banyak perempuan untuk mendapatkan gelar tinggi seperti PhD atau doktor, peneliti industri, dan ilmuwan-ilmuwan sains di berbagai negara ditempati oleh para perempuan pandai di dunia ini, sehingga peran perempuan dalam mengembangkan sains dapat sangatlah penting dan tidak mungkin diabaikan lagi. Karena seperti halnya Indonesia, bahwa proporsional mahasiswa perempuan di Indonesia adalah 51,2%. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Adapun ayat-ayat yang mengenai tentang kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Al-Nahl ayat 97 yang dimana mengatakan seperti ini. Barang siapa mengerjakan kebijakan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memiliki semangat terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Islam juga tidak membedakan laki-laki dan perempuan mengenai pekerjaan atau apapun itu, selagi sama-sama mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah tidak
membeda-bedakan orang yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, kelak pasti dia akan mendapatkan pahala atau balasan yang sama dan lebih dari apa yang mereka kerjakan. Adapun orang yang berpaling dari mengingat Allah sehingga dia tidak beriman dan tidak mengerjakan amal soleh, maka dia senantiasa berada dalam kesusahan. Dari ayat tersebut berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan perempuan ataupun laki-laki dalam kesetaraan. Bagaimana caranya agar kaum perempuan dapat bersaing dalam kaum pria di ranah publik? Nah, kita bisa bahas di sini, perempuan harus mampu berperan dalam memberikan kontribusi dalam ranah publik yang setara dengan kaum pria atau yang bisa dikenal pada era sekarang, yaitu emansipasi wanita. Tokoh emansipasi wanita yaitu R.A. Kartini yang membuat perempuan untuk mendapatkan dapat dan atau menuntut ilmu. Hal seperti ini yang perlu dicontoh yaitu mengenai mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Selalu berani menyuarakan pendapat walaupun perempuan dan selalu beredukasi untuk generasi berikutnya. Jadi kita bisa belajar dari sini juga bahwa perempuan itu sangat berkontribusi dalam hal apapun sebenarnya. Perempuan juga banyak tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat di Indonesia. Ya, contohnya seperti R.A. Kartini yang dimana mementingkan pendidikan buat mencerdaskan bangsa Indonesia dan anak-anak bangsa Indonesia. Dan kita bisa ketahui bahwa R.A. Kartini sangat berjasa untuk era sekarang. Mungkin perempuan-perempuan di luar sana bisa mencontoh R.A. Kartini bagaimana dia ingin mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan nasional itu sangat luar biasa, dan R.A. Kartini juga ingin mencerdaskan kehidupan bangsa bagi perempuan dan kesetaraan yang lainnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.